Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau kemana ini? Tinggal bekat paus tanah yang seri. Mau kemana ini teh? Kita mau city tour di sekeliling Masjid Nabawi. Oke. Kita mau city tour ke sekeliling Masjid Nabawi. Oke. Pelajaran yang paling terpenting di balik sejarah ini seperti apa, Neng? Kita jadi lebih tahu sejarah-sejarah Islam. Oh, Masya Allah. Jadi kita bukan sekedar mengenal sejarah Presiden Jenderal Sudirman. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh tentang sejarah peradaban Islam di kota Madinah. Betul. Oke. Mudah-mudahan makin sering bisa berkunjung ke sini. Amin. Aduh, serap sih loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah sejarah Masjid Al-Ghamamah atau lebih dikenal dengan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta hujan. Sejarah Masjid Al-Ghamamah berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Ghamamah menjadi tempat bersejarah Nabi pada saat mendirikan sholat Id. Jadi, masjid ini menjadi tempat bersejarah dalam peradaban Islam. Masjid Al-Ghamamah letaknya berdekatan dengan dua masjid lainnya, yaitu Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Letaknya memang sangat dekat antara masjid satu dengan masjid lainnya, hanya berjarak 50 meter saja. Adapun sejarah Masjid Al-Ghamamah yaitu tempat Nabi meminta hujan. Salah satu masjid bersejarah yang memiliki kisah tersendiri sebab saat masih hidup di abad yang ke-7, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa pada tempat didirikannya masjid ini. Pada saat itu, Nabi Muhammad meminta pertolongan pada Allah agar menurunkan hujan sebab ketika itu cuaca di Madinah memang sangat panas. Setelah melakukan doa minta hujan, pada akhirnya doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera Allah kabulkan. Pada saat itu juga dari arah langit muncul awan yang tebal. Awan tebal tersebut mampu meneduhi Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Tak hanya itu saja, pada tiap musim paceklik atau kemarau panjang yang terjadi di Madinah, seluruh warganya juga sering meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Selanjutnya Rasulullah SAW akan sholat dan berdoa meminta hujan di tempat tersebut. Dalam sejarah Al-Ghamamah memang artinya adalah awan atau mendung. Ketika Nabi sedang sholat, biasanya ada mendung datang ke atas tempat itu untuk meneduhkan tubuh Nabi dan sahabatnya. Sebab datangnya awan tersebut, maka masjid ini mereka beri nama dengan sebutan Al-Ghamamah yang artinya awan. Adapun ukuran masjid itu tidak begitu luas. Dalam sejarah Masjid Al-Ghamamah, ukuran masjid ini juga tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 50 kali 30 meter saja. Akan tetapi masjid ini memiliki dindingnya begitu kuat dan kokoh. Material yang digunakan untuk membangun masjid ini yaitu dari bahan batu alam warna hitam. Batu alam tersebut tersusun rapi dan kokoh sebagai dinding masjid. Sebelumnya hanya berwujud tanah lapang. Masjid ini dibangun. Masjid Al-Ghamamah ini bukanlah sebuah bangunan masjid, akan tetapi masjid ini hanyalah sebuah tanah lapang yang banyak orang manfaatkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan sampai dengan tempat ibadah. Pertama kali yang membangun Masjid Ghamamah ini sebenarnya adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab pada saat menjadi khalifah. Ketika kali pertamanya dibangun, nama masjid tersebut bukan Masjid Al-Ghamamah seperti sekarang ini, namun Al-Musalla yang mempunyai arti sebagai tempat sholat.
Dahulunya Khalifah Umar bin Khattab mendirikan musola ini sebagai wujud penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, sebab Rasulullah SAW dulunya merupakan orang yang bersamanya pernah melaksanakan sholat Idul Fitri pertama kalinya. Akan tetapi sholat Idul Fitri pertama kali pada saat tempat ini masih berbentuk lapangan terbuka, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dalam sejarah Masjid Al-Ghamamah ini terdapat dua keistimewaan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu di tempat Nabi Muhammad SAW pernah berdoa meminta hujan. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu tempat ini juga menjadi tempat Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat hari raya. Khalifah Umar bin Khattab membangun masjid ini memang sengaja persis pada lokasi atau tempat sholat yang Nabi Muhammad SAW gunakan. Sedangkan untuk bangunan masjid yang ada sekarang ini merupakan peninggalan dari pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Masjid ini juga pernah dilakukan renovasi kembali pada masa Raja Fahad tahun 1411 Hijriah. Kemudian Sultan Hasan bin Muhammad bin Khalawah dan Al-Ashalihi juga melakukan renovasi masjid ini sebelum tahun 761 Hijriah. Kemudian ada renovasi kembali di tahun 861 Hijriah oleh Syarif Syarifuddin Inan Al-Alai. Adapun renovasi berikutnya yaitu pada Sultan Abdul Majid sekitar tahun 1275 Hijriah atau 1859 Masehi. Pada masa inilah renovasi mereka lakukan dengan membangun bangunan baru yang memiliki bentuk seperti sekarang ini. Ada juga renovasi pada saat masa Sultan Abdul Hamid II dan beberapa renovasi lainnya ketika masa pemerintahan Arab Saudi. Jadi bangunan saat ini sudah tidak alami seperti pada zaman Rasulullah SAW. Sudah ada banyak pembaruan yang terdapat pada masjid ini. Itulah sejarah Masjid Al-Ghamamah mulai dari pembangunan hingga aktivitas Nabi Muhammad di masjid tersebut. Sampai saat ini masjid tersebut masih berdiri kokoh. Ya, semoga yang melihat tayangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bisa memberangkatkan sahabat semuanya dimanapun berada menginjakkan kaki di tanah suci kedua setelah Makkah Al-Mukarramah, yaitu Madinah Al-Munawwaroh, sekaligus bisa mengelilingi tempat bersejarah seperti Masjid Al-Ghamamah. Terima kasih.